tersesat, kemudian dikasih orang gelap, dikasih lampu kan jadi terang. Gelapnya jangan ke saya tuh Pak Ustadz. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nikmat loh. Kalau nggak nikah ya rugi. Nikmat, nikah itu nikmat, itu jalan nikmat itu. Gitu. Halo Cikang everybody, welcome drink. Kembali lagi dengan kami di Dream Date Channel dengan konten Dream Date Hidayah bersama Bapak Ustadz Muhammad dengan tema Hidayah. Gimana Pak Ustadz, kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Makin kesini Pak Ustadz makin ganteng sih Pak Ustadz. Kayaknya ini bawa lampu nih. Sehat bawa lampu. Bisa aja sih Pak Ustadz. Jadi kemarin saya jelek ya? Agak ini juga Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Paham nggak nih sama dari makna Dream Date Hidayah nih? Saya Sesuai tema nih Dream Date Hidayah. Iya. Hidayahnya itu nih. Kita cari hidayahnya. Iya. Pak Ustadz, saya mau nanya, hidayah itu apa sih Pak Ustadz? Hidayah itu apa? Sebaiknya kalau bertanya tentang hidayah ya, Iya. berarti bertanyalah kepada orang yang menulis hidayah ini. Tahu nggak lo? Siapa yang bikin? Ini bosnya harus tanggung jawab. Ya, baik. Hidayah itu petunjuk ya, atau penjelasan atau gimana ya, terang gitu, terang. Seperti orang tersesat, kemudian dikasih orang gelap, dikasih lampu kan jadi terang. Gelapnya jangan ke saya tuh Pak Ustadz. Seperti itulah. Jadi hidayah itu adalah petunjuk. Nah, ada di dalam surat Al-Fatihah itu di ayat 6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan lurus itu apa? Jalan lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah engkau berikan kepada orang, telah engkau berikan nikmat. Itu an'amta 'alaihim, siapa dia? Yaitu para rasul dan para nabi. Itu jalan-jalan yang telah diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa itu? Rasul dan nabi. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan kepada orang-orang yang dibenci, waladhdallin, dan orang-orang sesat. Seperti itu. Itu artinya petunjuk hidayah itu ya. Nah, mengenai hidayah itu kan ada ilmu atau hidayah ini Ustadz ya. Itu beda apa nggak sih? Terus lebih penting mana ilmu atau hidayah itu Ustadz? Penting mana antara ilmu dengan hidayah? Sebenarnya gini ya, ketika Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, itu kemudian orang tersebut ini tergugah, terajak, gitu, terinspirasi, sehingga mau menuntut ilmu. Nah, itu diberikan hidayah. Jadi bukan ilmu turunkan dulu. Ya juga ada seperti itu juga ada. Cuman tadi pertanyaan seperti itu, ketika orang itu terajak untuk menuntut ilmu, itu juga diberikan hidayah. Terus ada sudah mendapatkan ilmu ya, tapi belum bisa merealisasikannya. Ilmu apa? Seperti tentang masalah ilmu agama, tapi belum bisa untuk mengamalkannya. Nah, ini perlu pertolongan lagi gitu kan. Jadi harus harus terus dikembangkan dan dijaga gitu, agar tidak sampai seperti di situ aja gitu. Harus terus menerus. Itu udah, jadi bukan pentingnya ilmu atau hidayah, bukan. Jadi Allah memberikan hidayah, kemudian
orang tersebut itu terus hingga tergerak ingin menuntut ilmu. Jadi orang berarti udah mendapatkan hidayah. Gitu. Oh, berarti sama-sama penting Pak Ustadz. Ini sama-sama penting. Intinya tadi Allah memberikan hidayah dulu. Oh, iya. Itu. Seperti itu. Apa perbedaannya Pak Ustadz hidayah dan taufik itu? Hidayah dan taufik yang tadi Iya. seperti tadi ya. Hidayah itu kan petunjuk dari Allah. Iya. Ini sifatnya halus loh. Kayak fadilah, yaitu keutamaan. Kayak juga berkah. Ini sifatnya halus, tidak terasa sama orang tersebut. Tiba-tiba dia langsung tergerak. Diberikanlah petunjuk, kemudian bersemangat. Iya. Gitu, antusias, bersemangat terus sehingga dapat mengamalkan amalan-amalan agama, amalan soleh. Nah itu tergeraknya tadi ini dia yang bisa melakukan amalan soleh, semangat, itu taufik. Kita mau nih sholat, terus berjamaah, itu taufik Allah tuh datang. Begitu. Jadi tadi hidayah ini tidak hanya hidayah, terus ada taufik juga. Gitu. Kalau hidayah udah dapat. Nah, kalau dia dapat diem aja, nggak melakukan amal soleh, nah ini taufik yang belum dapat ini. Oh, gitu ya. Jadi ada sifat kayak menyeluruh. Jadi hidayah itu kalau masuk plus sama taufiknya ini ke dalam jiwa kita, kemudian langsung tergerak, mau berijtihad, bangkit benar-benar semangat dalam mengamalkan agama, amal soleh, amal agama. Nah itu udah mendapatkan taufik dan hidayah. Gitu. Banyak sekali sih. Contohnya seperti gini juga ya. Ada orang dalam pikirannya, aduh saya pengen menikah. Oh, Gitu. Tapi ada juga orang yang tidak pengen menikah dengan berbagai macam alasan. Nah itu masih tertutup. Lalu dia, mau nikah nih. Saya Udah, iya. Udah apa tidak ya? Ada niat yang penting ya, jalan, Ustaz. Iya, jalan nikah itu ya jalan tadi, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Iya. Nikmat loh. Kalau nggak nikah ya rugi. Nikah itu nikmat, itu jalan nikmat itu. Gitu. Kalau nggak tergerak sama situ, gampang ya beli aja atau gimana. Iya. Tetap tersesat. Oh, Belum iya, dapatkan iya. hidayah gitu. Nah, kalau misalkan kita nih Pak Ustadz ya udah dapat hidayah nih, terus cara menjaga hidayah itu di diri kita gimana sih? Ya harus dijaga. Tadi dibawa ke dalam tadi amal-amal soleh. Amal soleh banyak. Apa kekurangan yang ada di diri kita? Pengetahuan tentang agama masih kurang. Iya. Berarti kita buru tentang masalah majelis ilmu. Wah ini Ustadz ini di pengajian ini ngaji apa nih? Fikih. Udah ikutin aja. Terus zikir apa ini? Ngikut. Terus ada ceramah, dengerin. Ya itu artinya menjaga. Seperti itu. Terus ketika ngobrol, sisipkan sedikit-sedikit. Tanyakan aja gimana sih Allah itu punya sifat apa dan sebagainya gitulah. Nabi Muhammad itu bagaimana? Nah, ini jadi. Terus kita membahas tentang itu dan itu memang penting. Sehingga kita mengetahui tentang itu dan orang-orang yang tadinya akhirnya ada, kalau dia memang benar diberikan hidayah Allah pasti terpancing. Oh iya. Tapi kalau enggak, waduh ngomong apa sih lu? Jadi ustadz dadakan lu. Panas telinga gua hatinya. Itu emang gua ustadz dadakan dapat hidayah. Seperti itu. Terus Jadi ngejaganya dari situ. Pak Ustadz. Asbab hidayah itu apa artinya Pak Ustadz? Nah, sebab hidayah, sebab. Iya, sebab ya. Ada sebab akibat. Oh, katanya. gitu ya Pak Ustadz. Asbab hidayah ini makanya tadi terus dan terus kita ini mensiarkan, artinya membicarakan tentang Allah gitu, tentang tauhidan, tentang Rasulnya dari sisi Al-Quran gitu kan, terus disampaikan, dibicarakan di sisi omongan kita. Jadi jangan banyak tentang masalah keduniaan, itu dimasukkan. Nah itu ketika kita seperti itu, kemudian ada orang yang tertarik, ya gitu kan, terbawa. Iya. Nah, berarti kita disebutnya asbab hidayah. Oh, asbab.
Tapi bukan dari kita sendiri. Bukan, jangan GR dulu. Itu Allah semua yang menggerakkan, gitu kan. Nggak ada, ini orang ngomongin begini nggak mempan ini dia. Orang, nah, jangan berhenti di situ, jangan jengkel. Udah kayak dulu. Ini itu asal bidayah itu. Oh, tapi ada nggak sih Pak Ustadz ciri-ciri orang yang menurut bidayah itu ada nggak sih? Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya nggak jauh tadi apa saya sampaikan. Ketika Kayak gue ya Pak Ustadz. Kayak saya Pak Ustadz. kayak kalau dilihat Jauh. ya ya ada lah. Jadi tergerak, ketika orang itu tergerak kepada apa tadi, kepada masalah-masalah agama, ya berarti orang tersebut kiri mendapatkan hidayah. Tapi kalau enggak, isinya maksiat mulu. Lu lihat itu gua sih Pe. Lu itu Nah, kalau lihat orang seperti itu bisa-bisa bawain lampu. Bisa banget. Tembakin aja tuh yang 100 watt gitu kan. Supaya terang gitu Pak Ustadz. Itu masih gelap itu kan berarti. Seperti kita sebenarnya udah dapat hidayah ya. Iya. Kita nggak sadar kan dari dewasa kayak gini. Oh seperti ini sih, gitu kan. Sebenarnya kita udah dapat hidayah dari hidayah turunan. iya. Ya, bersyukur orang-orang tua kita masuk Islam, mungkin juga Islamnya ya karena dia dari kakek. Kalau dilihat ke atasnya itu kan banyak, artinya masih mengikuti tradisi, masih mengikuti apa namanya ya kejawen dan seperti itu kan, masih banyak. Tapi kesini pendakwa sudah banyak, akhirnya tadi jadi asbab hidayah mereka itu kan, akhirnya kita adalah jadi termasuk keturunan apa, karena orang tua kita Islam jadi kita jadi Islam. Oh gitu ya. Coba kalau misalkan orang tua kita Hindu, mungkin kita bisa di Hindu kan gitu. Nah ini juga termasuk hidayah dari keturunan. Nah, tinggal kita terus artinya mengembangkannya. Jangan sampai di sini saja. Itu masih banyak hal, masih banyak beberapa hal yang belum kita ketahui kan. Tentang masalah fikih aja kan, dari sholat aja, itu kan masih banyak sekali gitu. Nah itu terus kita buru atau untuk melengkapi itu semua. Ada nggak ciri-ciri orang yang susah Ini seperti itu. hidayah? Kalau orang-orang yang tersesat itu, ya kita bisa lihat mereka berada di jalan yang sesat. Jalan yang sesat itu berarti apa? Kalau kita nggak dinilai dari agama ya, dari biasa aja gitu. Kita kan tidak tahu. Kita tahu bahwa perbuatan itu benar apa tidak, melanggar apa tidak, gitu kan? Ya kalau seperti kriminal kayak gitu ya udah berarti dia masih gelap kan, itu cirinya ketahuan. Tapi kalau tiba-tiba dia taubat, mengisapkan, nggak ingin berbuat seperti itu lagi kan, benar-benar tidak ingin melakukannya lagi, itu dapat hidayah berarti. Tinggal ya kan tadi jalan yang tersesat kan, itu. Ya. Sebenarnya saya itu dapat hidayah nggak sih Pak Ustadz? Ya, tanyanya. Bagus. Iya benar-benar. Iya enggak. Mas Dodi ini udah dapat hidayah. Amin lah. Amin pertanyaan lu. Kalau Mas Dodi nggak dapat hidayah, ya tentunya tidak berbicara tentang masalah hidayah. Iya. Dan juga di sampingnya nih kata-kata itu aja seperti gini, ya Allah berikanlah kami hidayah kan seperti itu. Iya. Sebenarnya dia udah dapat hidayah. Ya berikan kami hidayah. Sebenarnya dia udah dapat hidayah kan. Oh iya. Tadi dia kan tergerak, dia berdoa ingin minta hidayah, padahal dia udah masukin, udah dapat hidayah seperti itu. Mas Dodi. Banyak sih sebenarnya ya. Iya. Jadi Allah memberikannya dengan caranya Allah sendiri ya. Tapi juga kita jangan, ini sebenarnya tidak heran, tidak ajib gitulah. Ada orang yang benar dia mempunyai pangkat yang banyak, ilmuwan luar biasa kan, tapi belum bisa. Dia udah menguasai tentang masalah Islam, dia udah menguasai, tapi belum bisa mempraktekannya. Bahkan kalau ditanya dia agamanya apa, nggak tahu saya. Nah berarti ini kan belum dapat
hidayah gitu. Jadi tidak seperti tadi kan pertanyaannya apa ilmu dulu kan? Itu orang pintar itu luar biasa. Gitu udah di atas apa namanya? Doktor, di atas doktor tuh detail apa lagi nggak ngerti itu kan. Tapi karena Allah belum memberikan hidayah, ya seperti itu akhirnya. Terombang-ambing nggak jelas tujuannya kemana gitu. Itu orang yang apalagi orang yang di bawah itu orang yang cerdas saja seperti itu, kalau Allah nggak memberikan hidayah seperti itu kan, apalagi yang di bawah itu yang biasa-biasa gitu. Lain lagi dengan orang yang apa hilang akalnya, gila, stres itu lain gitu kan. Itu bisa saja misalkan tiba-tiba dia tadinya berbuat perbuatan yang keji, kemudian stres beberapa waktu, setelah itu dia sadar terus dia taubat gitu, bisa saja. Jadi banyak cara Allah lah untuk tadi bisa kita ketahui ketika orang itu dapat hidayah itu gimana tadi orang itu kembali ke jalan Allah gitu aja udah. Kalau nggak kembali ke jalan itu ya sudah, jangan kita benci, soalnya nggak tahu kita itu hidayah itu adalah wilayahnya Allah. Ke siapa saja itu kehendaknya Allah. Ya Allah, kenapa teman saya nggak dikasih hidayah? Ya nggak bisa. Selamanya doain dia boleh gitu, benci jangan, doain dia boleh gitu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada teman saya gitu. Yang ngomongnya dapat hidayah enggak nih? Pak Ustadz, tadi kan kata Ustadz kan di pertama itu kan di surat apa itu kan menerangkan tentang ada ayat-ayat yang tentang hidayah itu kan. Nah, selain di Al-Fatihah itu ada nggak sih ayat-ayat yang lain menerangkan tentang hidayah itu? Banyak sekali yang menuju ke situ gitu, ayat-ayat Allah yang banyak sekali. Makanya dengan tadi kalau kita perhatikan gitu, itu cara Allah gitu kan. Ada yang diberikan kepada orang yang tadi orang pintar dan sebagainya gitu, itu cara Allah sendiri ya. Ada yang seperti kepada Umar bin Khattab, dulu kan preman, gagah berani dia memusuhi Islam itu luar biasa, nggak ada itu orang Islam yang berani. Tapi setelah Allah memberikan hidayah masuk Islam, kebalikannya, orang kafir nggak berani. Langsung di situ mulai pelebaran Islam itu, pelebaran wilayah itu luar biasa itu. Umar bin Khattab kan khalifah kedua, luar biasa itu. Ya, seperti itu Allah kalau ingin meninggikan agamanya, meninggikan syariatnya, seperti itu. Jadi orang-orang yang kuat seperti itu, Allah memberikan kekuatan, memberikan hidayah, luar biasa kan. Nah kita pun mudah-mudahan seperti itu. Terus semangat. Karena konten seperti ini itu diberikan hidayah. Amin. Jadi jangan lu bicara tentang hidayah terus pokoknya. Tidak bicara tentang hidayah aja, mungkin dengan tema yang lain-lain kan. Orang bisa, mudah-mudahan kita artinya bisa menjadi asbab hidayah bagi mereka kan gitu. Kalaupun enggak, itu kan urusan Allah, wilayah Allah. Penting jelas kita sekarang syiar aja gitu kan. Sampaiin. Dan masih ada pertanyaan? Mungkin dari saya cukup sampai di sinilah Ustaz. Mungkin lu ada pertanyaan, ada unek-unek yang lu ini Udah semua pertanyaan lu. Ya, Pak Ustaz, terima kasih nih penjelasan tentang hidayahnya. Ya, sama-sama ya. Mungkin untuk pembahasan tema kita kali ini sudah cukup ya, tentang hidayah ini. Ambil sisi baiknya lah dari kita, buang sisi jeleknya. Jangan diulang lagi. Jangan. Itu kata-kata itu jangan diulang lagi. Jangan. Iya. Ustadz lagi ceramah nih. Sendalnya kan bagus. Iya. Kata Ustadznya ini tuh, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ya sendal Ustadz yang bagus diambil. Bisa aja Pak Ustadz. Ya itu tadi salahnya ngomong seperti itu. Jadi jamaahnya atau mustami para pendengarnya itu seperti itu. Iya bagus nih. Dia jadi korban. Benar. Tadi gimana tuh kata-katanya? Akhirnya gimana tuh? Akhirnya mah hilang itu. Ya, jadikan ini semua, artinya konten-konten kita ini menjadikan asbab hidayah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Banyak lagi nanti dari kata-kata yang lain. Oke, siap. Ya mungkin cukup ya untuk tema kita hari ini tentang hidayah ini. Mudah-mudahan kita semua dengan adanya
konten kita tentang tema hidayah ini kita semua mendapatkan hidayah. Amin ya Allah. Amin. Udah dapat ini. Udah dapat. Saya rasa ada cukup ya untuk tema kita hari ini kan? Cukup. Ya, udah. Assalamualaikum.